إلى حضرة النبي المصطفى رسول المجتبى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم على الكرام والرشيد سيدنا أبي بكر سيدنا المقدس من سيدنا رضي الله عنهم والأجنبي والمرسلين وصحبه القرابة والنبيين وصحبه تابعين سالم الدين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم ثم وصلنا إلى حضرة جميع لنا مكافئنا وفينا شارك الأرض إلى مغربها ومن إحدى جنابها ومنها وصلنا إلى سلطان سيدنا الشيخ القادر الجيلاني ونسأل الله من المرض سيدنا الشافعي إلى حضرة سيدنا المستعان وصلنا إلى حضرة سيدنا محمد الفروض المكان والشارك لنا مغربها الحمد لله وتسبيح المسلم وتسبيح سيدنا الشيخ الخالد بن عبد الله وسلم على وسيسمى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم وصلنا حضرة رادين حضرة المجلس نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجعل من الخير والبركة والسعادة ويسر الخير والآخرة. الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan dari Hasan al-Bisri, salah seorang ulama besar generasi tabiin. Jadi terjemahan nggak diri ya, mau saya asli kan, mau saya kita koneng lagi lah arti akhirnya. Man la adaba lahu la ilma lahu, wa man la sabra lahu la dina lahu, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Orang yang tidak punya tata krama berarti tidak punya ilmu. Orang yang tidak punya kesabaran berarti agamanya tidak sempurna. Dan orang yang tidak wirai, ia tidak akan punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Dawuh para ulama ini penting, karena munculnya dawuh para ulama itu adalah dari kristalisasi pengetahuan. Jadi dawuhna para ulama lain bi dawuhna sebenarnya ulama, sehingga dawuhna para ulama neka lebih berharga daripada dawuhna sebenarnya ulama. Kenapa? Karena itu adalah kristalisasi pengetahuan. Artinya itu merupakan kumpulan atau kebijaksanaan dari ilmunya secara keseluruhan yang kemudian dimunculkan dalam bentuk kata-kata. Akhirnya bobot kata-katanya itu berbeda. Neka. Ini penting, alhamdulillah. Nah, kan ndak kan pembukaan Iksan di Lampes saya Rastarina Prey. Alhamdulillah bisa terus pengajian. Soalnya tiap Iksan di beda bentuk. Beda sekeng mau itu. Beda sepakai kitab. Dan kan. Sorbaja mau itu. Socak mau itu. Warna merah mau itu. Respeja kitab. Kelampes kitab. Nah, Burne mau itu. Oh itu. Ada kitab apa? Tapi tidak masalah. Tidak masalah. Mau kitab ada tema yang untuk dibahas disesuaikan dengan kita. Kalau mau itu temanya sesuai kekinian. Nah, mau kitab tetap bisa kekinian, disesuaikan, dicocokkan. Dan tidak ada masalah. Mungkin gula melen yang kelampes nih terjemahan benero bisa maca kitab kewaningan, tapi neser dan cakanca selo bisa maca kitab kewaningan, malah minimal bisa maca mau idofnya. Jadi Imam Hasan al-Bisri adabu man la adaba lahu la ilma lahu. Mereka merupakan jawaban dari problematika yang muncul sekarang, mana yang lebih utama antara adab dan ilmu. Kan banyak ampo beda orang apapun tentang ilmu di tata krama. Dan
Justru adab itu bentuk dari ejawantah atau wujud nyata dari ilmu. Itu di tata krama. Jadi ketika ada orang yang kepan di ilmu tapi lo andi tata krama, itu berarti orang nih kalau keduan ilmu secara hakikotan, ilmu secara lafdon, apal gengan, oning, tapet lo yang angkana tata krama neka merupakan satu bentuk kristalisasi ilmu. Dan neka kibadi di dalam beberapa makalahnya para ulama, al ilmu kal milhi wal adabu kal miyah. Ilmu seperti garam, sedangkan tata krama seperti air. Terlalu banyak puja, sobung aing ning keur. Beda aing ngedok ki kole eno, keng mong keungan lo ning akan mong lo ada puja lo arsai. Nah, itu tidak bertentangan. Cuma yang harus kita pahami betul adalah wujud dari ilmu itu secara hakikat itu adalah diwujudkan dalam tindakan ialah tata krama. Makanya para alumni sekalian, COD dengan masyarakat, tore pakai ada tata krama. Tata krama ini kan bentung bene kula lebih sampean baku tudu nunduk tok kaoreng bene nek bene tata krama nek ketakok nyaman. Tata krama itu menempatkan tingkah laku kita dalam porsi yang seharusnya. Oh, sebagai guru kudu ngajari murid, maka kudu ngajari. Sebagai ustaz kudu menyampaikan ilmunya, maka kudu disampaikan walaupun risikonya kebaci orang. Niki kok tata krama niki asli ka di nikah bener Pak agelenon ka orang. Nah itu hanyalah wujud kecil dari tata krama dalam kemasyarakatan. Tapi saya maksud tata krama nikah justru merupakan penempatan tingkah laku sesuai muqtadal maqam, sesuai dengan porsi. Jadi mau lakar salah situng dari alumni umpaman baru lakar jadi kiai, maka tata krama kok tata krama kiai. Mau bada sedati guru, kira tata krama guru. Mau bada sedati pejabat, tata krama pejabat. Nah, tata krama kan bagian dari akhlak. Adab itu bagian dari akhlak. Akhlak ini lebih rajin. Dan nega. Makanya Kanjeng Nabi adabu innama buistu liutamima makarimal akhlak. Saya ini tidak diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Itu pun Kanjeng Nabi. Sehingga tata krama yang merupakan bagian dari akhlak kan bagian dari nampak inti saya sampaikan Kanjeng Nabi. Cuma tata krama nikah lebih kepada hubungan antara manusia dengan manusia. Nikah adab dan nikah. Namun tata krama, lamun akhlak lebih luas. Hubungan manusia dengan pangeran, hubungan manusia dengan hewan, hubungan manusia di lingkungan, termasuk membuang sampah sembarangan. Nah, kalau sesuai kalaban akhlak dalam ajaran Nabi Muhammad dalam Islam, an-nadhafatu minal iman. Itu bagian dari akhlak. Jadi keseluruhan ajaran Islam neka adalah akhlak. Dan neka, tata krama bagian dari akhlak. Dan itu muncul dari ilmu. Dari ilmu. Wa man la sabra lahu la dina lahu. Orang mau sabar berarti lawan di agama, lo sampurna agama. Betul. Pula bisa memahami jabun Hasan Al-Bisri kali itu. Kenapa pola? Orang mau lo sabar berarti lo nerima. Dek napa saya takdir lagi pangeran.
Berarti ladina lahu, orang ini kalau sempurna ke mana? Soalnya inti dari agama ini kan rukun iman, rukun Islam, rukun iman, pasti ihsan. Mereka intinya dari agama. Mung orang lakar agama kuat pasti sabar walaupun mengalami apapun itu akan sabar karena tahu itu dari Allah. Karena tahu dalam agama itu kan diterangkan semua kejadian itu dari Allah. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apalagi juga dalam rukun iman ada qada dan qadar. Sehingga baik kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan rezeki yang banyak atau mendapatkan kesusahan, mendapatkan musibah, tidak akan pernah bisa mengejutkan kepada dirinya karena tahu semuanya itu dikehendaki Allah. Kalau diberikan kebagusan, kebaikan, maka ia akan bersyukur. Kalau diberikan musibah, ia akan sabar. Mereka orang sandi agama mereka. Gitu. Wa man la wara'alahu la zulfalahu. Nah, kalau ini sesuai dengan firman Allah, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya saya paling mulia di sisi Allah, saya paling takwa. Nah, pas saya kocak takwa, mana bi khutbah biasa Jumat dan wasiat di takwa wajib mensobung naikkan lo khutbah. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi atau meninggalkan larangannya. Ini ada istilah yang lebih dalam, ya menewirai. Wara itu lebih berhati-hati. Jadi mau istilah mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan, sebagian orang menafsirkannya itu sebagai syariat. Fikih. Kalau fikih itu aturan. Karena itu hasil dari pemikiran yang mendalam para mujtahid. Kalau syariat itu jalan kebenaran yang umum untuk orang umum. Wirai itu lebih khusus, lebih berhati-hati. Semakin berhati-hati seseorang dalam hidupnya, ia akan semakin mulia di sisi Allah. Ini kan makanya man la wara'ah lahu la zulfalahu. Mungkin terus masuk surga, cukup lakoni kewajiban Allah. Jauhin keharaman. Cukup, tapi surga bebe. Mung terus surga setengkian, tore lebih tengate. Natsun nedek kelako, anjurannya kerjakan, makruhnya jauhi. Maka dia akan mendapatkan surga yang lebih tinggi. Untuk orang awam surga kan sangat menarik. Karena surga itu desa kenikmatan. Tapi untuk orang-orang yang memang lebih memahami kepada masalah torekot, kepada masalah ketuhanan, tauhid, surga itu hanyalah penghargaan piala. Yang paling penting bukan pialanya, tanya itu kalau kan biasa anak-anak SD, ranking juara 1 oleh piala. Berapa harganya piala? Bukan itu yang berharga. Saya berharga nekah juaranya. Menengah ada. Saya berharga ini ridhona pangeran. Saya berharga nekah kita lulus ujian Allah di dunia dengan Allah Ta'ala diberikan piala masuk surga. Surga angkat tingkat sampai belu. Dan disitulah kemudian tingkat wirai seseorang, tingkat hati-hati seseorang, tingkat cinta seseorang kepada Allah itu memberikan perbedaan. Sama-sama masuk surga, tapi beda surga yang terbawah dengan surga yang teratas.
Di mana bedanya? Di dalam inna akramakum indallah atqakum. Atqakum ay termasuk wirai. Itu maksudnya seperti itu. Bapak dan anak SD mungkin untuk urusan ongkir kan sudah bisa ongkir. Tapi setelah masa 10 besar, 3 besar, apalagi juara 1. Nah itu ada, itu mirip lah. Walaupun konsep agama itu lebih luas dan nekat. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kepada yang nomor 14. Sing lakar esena nasihat. Masaihul iman. Ya, kan nasihat. Untuk nggak mengeng. Jadi alumni sehari-hari sibuk nyari kesehatan, nyari ilmu, nyari kehidupan, nyari kadang nyari kebanggaan. Ini dinasihati, diingatkan kembali bahwasanya bukan itu yang paling utama. Nonggranon seorang kita sebagai masyarakat sosial, dan kadang tingkatan sosial itu menjadi lebih penting dari tingkatan di hadapan Allah. Ocang ngoreng kadang lebih penting daripada hukum pangeran. Misalnya masyarakat pesisir karakternya kan menggelasen pamer emas. Insya Allah ada. Pesisir, lampai, sekolah apa. Coba deh ngomong telasen mbak nyanyi. Mau ngaku hubungan tak pengkes hubungan. Pas ringgit. Kalau emas sajon rajon, walaupun asli kayak ngerongkong, maksudnya masalah emas berapa kalau hidup cung rajon. Sebenarnya itu kan tingkat sosial. Jadi beberapa orang nganggep emas itu wujud dari kesuksesan seseorang. Kan nikah, akhirnya dipamerkan. Nikah mau ndak orang kirai lelo cocok. Karena itu ingin dipuji orang. Berarti medua pangeran. Orang itu harus ikhlas. Maksudnya ikhlas nikah harus hanya untuk Allah. Tapi masyarakat tidak seperti itu. Dan nikah. Agati sesering terjadi. Semakin dulu sering kritik. Memang pergeseran. Karena bekalan, siap bekalan lepot juku adi. Penyongkem kesalake apa bekan. Tukar cincin pasang cincin. Nero artis. Canggih bing keren. Kan? Padahal dosa. Karena belum akad. Tapi dijadikan kebiasaan di masyarakat. Seakan-akan monglok seperti itu bukan masyarakat yang muljem. Padahal itu salah. Kadang mereka kelaku tak ustad dengan berbagai macam alasan yang kemudian membenarkan sesuatu yang tidak benar. Itulah yang tidak wirai. Ya gimana mau aja kayak dosa kene, jalan Joko Paudu lah ada. Itu meremehkan dosa itu. Peremehan dosanya lebih berat daripada dosanya. Ngeremehkan dosa, nah ini kan lebih berat daripada dosanya. Ingat, iblis itu kengpolan sombong itu lo taat kepengiran. Kalaban ati sombong. Ikutup di pangeran walaupun itu malaikat sepaling kosong. Walaupun asalnya bukan malaikat, innahu kana minal jinni asli. Termasuk kelompok jin. Jin itu bukan ras. Tapi jin itu lebih kepada makhluk Allah yang bermacam-macam banyaknya yang memang tidak ditampakkan. Karena lafaz jin itu maksudnya ditutup. Enggak kelihatan. Dan karena sombong, angrasa abang lebih mulja, lo taat pasanan ke pangeran, alasannya sombong. Ikut tuh biar mau ta'ala. Tapi mau
mungkin karena alasannya nih kak, lo taat lah karena pola nabene sombong. Lo taat itu karena tidak mampu taat atau kabel akan abah hilap kelero tapi ngaku cak abah kelero. Itu pengirannya sempurna. Dan nih kak, jadi masalahnya bukan tidak taatnya, tapi sombongnya. Maka namanya sejak sering sombong. Itu kritik ya masyarakat. Kita termasuk gelak kadi barang sesalah dari kebiasaan kalan lepas tujuh wadi kadi mentan ini haram. Tapi kelaku dengan sombongnya malah kocak so gini masyarakat maju. Nah ini yang salah kaprah. Dan salah kaprah harus dirubah. Jangan sampai terjadi di sekitar kita. Nikah fungsinya santri, alumni santri, mau gue dari ngomong bisa cegah, mau gue dari famili aja beda iya. Tak kalau brokar kilo teti, tak kalau brokar kilo cuntro. Nah kita harus sering melakukan koreksi, ya semampu kita. Jadi memang di hadis kan dijelaskan. Paman ro'a mungkaron mung bisa ya fal yughayyir bi yadihi, kalau enggak bisa ya fa bi lisani, kalau enggak bisa fa bi qalbi. Apa? Bayat aful iman. Dan begitu. Itu termasuk bagian dari fungsi kita gitu. Dan ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita menghadapi masyarakat itu kita memang harus punya strategi yang bagus. Coba syukur langsung ngobrol, langsung nyala aking, bukan begitu. Carikan strategi bagaimana masyarakat bisa menerima argumentasi itu. Dan kecerdikan seperti itu sudah dicontohkan oleh Wali Songo. Di mana saat kemudian Wali Songo masuk ke daerah yang memang Hindu, kemudian merubah pewayangannya. Yang awalnya yang itu ada di kitabnya orang Hindu dengan ajaran Hindu toto, akhirnya geser ganti. Pewayangan itu kemudian diisi dengan pengirana Sang Hyang Widiwasa. Itu kan simbol dari Gusti Allah asli. Gitu, simbol dari Gusti Allah. Ia jerakin deki etajakan Dewi Wali Songo itu, sehingga Sang Hyang Widiwasa itu sebenarnya Qul huwallahu ahad. Sang Hyang Tuhan itu Widi satu, kuasa maha kuasa. Situng pangeran itu nanti ditajamkan. Padahal asalnya ya cepi bejeng Hindu kakti pada Batara Wisnu, Batara Siwa, Batara. Itu strategi. Bada strategi kalaban musik Sunan Bonang ikut Cak Bonang bolanya kelena. Bolanya Bonang. Itu memang caranya. Jadi jangan pakai seperti caranya orang Wahabi sekarang sedikit-sedikit bid'ah, syirik, kafir, orang se-Islam saya pakai kafir. Bener orang yang kafir atau orang Islam kan begitu harusnya. Bang, Cak Abang paling bagus. Ya itu kesombongan itu. Coba lihat ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah. Mana pernah menganggap mazhab Syafi'i yang paling benar, mazhab lain tidak benar? Enggak ada. Karena kebenaran mutlak milik Allah. Dan itu harus ditanamkan dalam-dalam. Jadi membuat barang kelero, obat tapi jangan dengan cara keras. Harus dirubah dengan strategi. Saya ingat dongeng almarhum apa lamba sama insab dulaman itu. Tolong lu main. Dulaman guru saya tak maling keng rosak kocan teguh lah. Keng man akhirnya boro tapu. Seher si orang. Sing orang blater mungkin nanti salah ke orang kok nyantap orang dan udah pas. Atam beda apa? Bi apa terok pas sadar lah sama yang sahabat sampai esoro aja cing ayo aja cing apa aja lewat kok bojang lo bisa
Sing kok nakar kilo terbuka. Akhirnya biar bang Kipon, lo kenapa? Nih, kocak pote yang kuica col dengan kamah ngadu aja ngadune kak pokok kocak pote aku. Oh, keng kocak pote siap yang kui tambahin ya. Beres. Lah masan beres oleh setengah bulan ntar apa aduh lah kalau kuat sih kocak pote kalau kuat makan nyampe kilo haji apa. Jam kontara main judi tepak dedina Ci menang Ci walau kocaan bote tepak nongre mugang ding Ci dia mau kabar Ci sampai dia Ci padahal ketuain main ketuain rem ketua ketua cuma lo bisa sampai nunggu dicolek sakit boleh bahaya lala. Akhirnya apa? Akhirnya ambu sama topus ambu jadi strategi untuk mampu melatih. Nah itu yang harus kita punya caranya. Kalau langsung nggak bisa. Itu strategi. Makanya ketika kita terutama alumni Darul Hikmah berdana masyarakat, kita harus memberikan manfaat di masyarakat itu, walaupun sedikit. Maka yang tadi tukang adan nang masjid, tak masalah. Nah, boleh mau sholat tahlil, lecak mungkin bisa tahlil, kiatannya bisa lo bisa, angkorin NU bisa. Nah makalah kayak apal kalau mau apal, coba kelar ke selawat nari, yo. Kelar ke selawat nari tanya kibi dia itu, saya baca tahlil apa? Bener, aja selawat munji tiga pada buku. Selawat nari sampai selawat munji. Kan biasa pada cerita kali ini. Aja kau tuh apa minimal bisa mimpin tahlil, minimal kimong sorong ngajar. Dan ya mau kondo gaji salah ngajar berapa gaji. Keng nyari brokar, apa tiga pangeran. Penting lo pati bere yang mau sampai membuat bere ya ngingone keluarga wajib aduh wajib patut disesuaikan gitu. Tapi biasanya orang yang corona peteh dia pengiran kalau cara ngajar atau memberikan kontribusi ke masyarakat mau andi lakonnya bergempar gitu lakonnya pelancar ini kan almarhum Kai Isarkawi ini kelakuan kan tegak, andi toko. Tapi jadi orang paling sogi, nengbur nih, sampai kancane nancana bongkalan, sogi. Tapi tetap lo ninggal lagi moro, makil pengusaha. Ngaji, sang ngaji golongan tahu, golongan bawah sampai abah bisa boyong produk pak. Tadi pondok. Abah Gibi dah ada almarhum abah lo niat tadi kiai. Ada ke nang Sarbaru semangkin saya kena dokter Jamila itu kan tanah nakai. Ada ke pas nyervis sepekan. Abah ahli elektro. Jadi mau resore yang par elektro como serosak bice ampli itu abah akan itu kan. Tapi pola Nabi Allah Ta'ala takdir ketika ya Pak Petoro santri pertama 6 orang termasuk Kak Sarif, Kak Holil, Maduri, Karim, Pak BE Pak BE lah karena sorong ngancain golongan Maduri golongan Kak Sarif akhirnya jadi pondok pesantren Darul Hikmah ini dari Allah Ta'ala. Jadi ini penting untuk dipahami. Jadi takut beda salah situ ngajakan saya ngajar, Pak ngerasa ekonomi terlalu menar laku ala ajar. Benar begitu cara berpikirnya. Cari usaha saya bagus, ngajar apotek pengiran tetap tawassul Allah Taala. Nyon berokah, pola kalau berokahnya kan kelakon lancar. Jika dihilas itu ngaji dosen sudah ini.
Kafir rata-rata sukses, biar Allah Ta'ala itu gampang. Nah, itu bakti kita kepada Allah. Jadi niatkan ini adalah bakti saya. Sedangkan urusan usaha saya ya usaha. Tapi benih berarti nak karena saya ajar seorang buah ajar kan benih dia. Enggak, itu Allah Ta'ala sudah meletakkan di kitab hikam seperti itu. Barang mau di pengiran bisa. Jadi mau kadi ikhwan ya diteruskan ngajar. Mau sinal ya mahfud ya yang ngajar. Ya yang diletakkan di tempat laku ya silakan. Cari cara lain abekti ke pangeran. Pokoknya jangan dilupakan ya. Abekti ke Allah Ta'ala. Male dunia ini kan berharga. Dunia ini berarti jangan sampai kadi orang-orang umum, orang-orang awam silakan yang nyari dunia toh sampai di budin akhirnya terlalu capek. Ini kerugi, sangat rugi. Dan nikah. Nikah mungkin itu yang bisa disampaikan nih kalau telepon 2 menit. Kalau yang vitamin, soalnya jauh kelampes. Saking ngeburne ki bawa ngalapi. Kenapa? Onja burne mangkat mare esak gula laka. Kelampes. Tapi lo kenapa? Monda nakana isan di sebulan sekali. Mungkin kok sebulan 6 kali. Yang malah tahu. Sebulan 6 kali telah melarat senyare waktu. Sendi sorgoja. Bila kulit teronyan waktu. Oh ya tanggal seria. Isan di. Bila kulit teronyan sabla kelemper ya. Tapi tidak apa-apa. Itu Allah Ta'ala meletakkan saya di situ. Makanya saya nikmati saja. Gitu. Karena memang inilah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada saya. Makanya nikah lebih penting untuk nyari ridho Gusti Allah. Dan nikah laku penting, tapi sampai meninggalkan kewajiban itu. Sekarang tofisos, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.